Halo teman-teman, balik lagi dengan Aboiko. Kalau di vlog sebelumnya aku ajak teman-teman goes sore sampai ke Pelabuhan Muara Baru. Di vlog hari ini aku ingin ajak teman-teman goes malam di kawasan Mangga Besar Raya waktu awal September lalu. Yuk kita lihat suasana di Jalan Mangga Besar Raya saat malam hari. Mangga Besar adalah kelurahan di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Luasnya itu hanya sekitar 0,5 km persegi dan berbatasan langsung dengan Jakarta Pusat dan Utara. Tapi walaupun nggak luas-luas amat, kawasan ini udah terkenal teman-teman dari sejak ratusan tahun lalu hingga sekarang. Terutama sih wisata malamnya. Menurut sejarah yang aku baca, kawasan Mangga Besar awalnya adalah lokasi perkampungan pendatang dari golongan ningrat di suku Jawa. Mereka biasanya punya urusan bisnis atau kerjasama dengan VOC di Batavia. Jadinya mereka nginepnya di kawasan ini, di Mangga Besar. Dulunya memang katanya banyak pohon mangga besar yang berbuah banyak di kawasan ini. Makanya lokasinya dijadiin patokan dan lama-lama dikenal dengan kawasan Mangga Besar. Lambat laun, perkampungan tadi berkembang jadi lokasi pemukiman bagi kaum elit dan tentunya tempat beragam usaha yang menarik banyak orang, termasuk prostitusi. Sejak saat itu, Mangga Besar juga dikenal sebagai salah satu daerah prostitusi pertama di Batavia dan akhirnya Jakarta. Bahkan dulu namanya disebut juga sebagai Makau Po, karena banyak pekerjanya yang didatangkan dari kota Makau. Tapi bukan hiburan malam itu yang mau aku bagikan dalam video ini teman-teman, melainkan soal wisata malam kulinerannya. Sekarang Mangga Besar sudah bukan lagi pusat prostitusi, tapi pusat kuliner terkenal di Jakarta. Banyak teman aku yang dari luar kota, kalau lagi di Jakarta selalu ngajakin nih ke Mangga Besar untuk wisata kulineran, karena banyak banget di sini. Salah satu spot utama kulineran di kawasan Mangga Besar berada di Jalan Raya Mangga Besar yang aku lintasin ini teman-teman. Di setiap lorong-lorongnya, di gangnya, atau di toko pinggir jalan, selalu ada warung makan atau restoran yang menyajikan menu-menu beragam dan punya ciri khas nih teman-teman. Mayoritasnya sih memang masakan-masakan Chinese food seperti bakmi, bakso, kue tiao, nasi campur, bubur ayam, bakpao, bakcang, capcay, laksa, suike, nasi lemak, aduh kok jadi lapar ya, dan lain-lainnya. Tetapi banyak juga sih sebenarnya kuliner Nusantara yang mudah ditemui di sini. Ada juga kue-kue tradisional dan minuman segernya yang pasti unik dan sayang banget kalau untuk dilewatin. Jadi kalau teman-teman dari luar kota atau yang ada di Jakarta belum pernah nyoba ke Mangga Besar untuk nyobain kulinerannya, saran aku sebaiknya kesini deh. Teman-teman tinggal googling aja restoran-restoran yang terkenal di sini. Tapi kalau aku sih lebih suka cobain tempat-tempat makan terpencil yang belum pernah aku cobain karena bisa jadi rasanya nggak kalah dengan yang terkenal-terkenal, tapi harganya tetap masuk akal. Yang lagi terkenal di Jalan Raya Mangga Besar ini sih katanya adalah jajaran penjual duren. Katanya sih durennya dari Medan ya teman-teman, tapi aku nggak nyobain juga karena nggak suka duren. Dan ini kita melintas di bawah jalan layang kereta komuter lain yang berada dekat stasiun Mangga Besar. Nah, kalau kita udah lewatin ini, secara administratif kita udah di luar Kecamatan Mangga Besar, teman-teman. Walaupun jalannya masih Jalan Raya Mangga Besar, tapi sekarang sudah ada di Kecamatan Sawah Besar. Unik ya, seperti yang tadi aku bilang sih memang Mangga Besar kelurahannya nggak terlalu luas wilayahnya. Dan kayaknya yang lebih luas dan lebih ramai itu salah satunya yang dekat Jalan Pangeran Jayakarta. Tapi kulinerannya tetap yang terkenal adalah yang di Jalan Raya Mangga Besar ini. Dan karena udah lewat dari Mangga Besar, aku memutuskan putar balik aja deh di depan Rumah Sakit Husada. Nah, sekarang kita udah putar balik nih.
Dan masih ada kulineran-kulineran di pinggir jalan. Yang tadi bukan kulineran ya teman-teman, itu jual obat. Belum ada jalur sepeda di Mangga Besar, jadi harus hati-hati juga. Sebenarnya ada jalur lambat tadi dekat jalan raya di Hayamuruk, cuma memang udah dikuasai untuk kulineran malam. Dan ini yang tadi jalur kereta komuter lain di sebelah kiri ini ada stasiun Mangga Besar. Dan ini kalau ke kiri adalah rute Jaklingko Jak 10 yang waktu itu aku naikin teman-teman, yang udah kayak taksi eksekutif karena selain AC mobilnya juga bagus banget. Teman-teman yang belum nonton coba cek deh di YouTube channel Aboiko, ada review lengkap tentang Jaklingko Jak 10. Ini lumayan rame sih persimpangannya, apalagi kalau siang atau sore. Ya kita tunggu aja ya lampu hijau, biarin aja yang buru-buru duluan. Nah, ini aku mau nyobain jalur lambatnya teman-teman biar dapat suasana lebih deket. Kayak gimana sih kulineran malam di sepanjang Jalan Raya Mangga Besar ini. Teman-teman bisa lihat ya, pilihannya ada banyak. Kaki lima. Ada juga yang restoran, ada juga yang warung-warung makan. Tapi yang mayoritas lebih banyak yang kaki lima di pinggir jalan ini di jalur lambat. Ada sate, ada seafood. Tapi yang jelas aku nggak bisa lagi nih lewat jalur lambatnya karena udah penuh sama tempat duduk dan parkiran mobil dan parkiran hotel juga sih. Di sini juga ada beberapa tempat ibadah bersejarah seperti Gereja Petrus, Paulus, Vihara Avalokitesvara, dan banyak tempat ibadah lainnya. Teman-teman mau cari hotel atau pusat perbelanjaan? Banyak banget di kawasan ini. Mulai dari Mangga 2 Square, WTC Mangga 2, Arko Mangga 2, ITC Mangga 2, LTC Golodok, Pasar Petak 9, sampai ASMK. Banyak banget yang teman-teman bisa temuin. Belum lagi tempat-tempat bersejarahnya seperti museum-museum. Jadi pasti seru banget nih teman-teman berwisata seharian di kawasan Mangga 2 ini. Paginya kita ke tempat-tempat bersejarah, siangnya bisa belanja dan beli souvenir, sore dan malamnya kulineran deh. Seru ya. Semoga corona cepat berlalu nih biar kita bisa wisata dan kulineran bareng-bareng lagi. Nih yang terang banget nih jualan duren. Di teman-teman yang habis makan penutupnya bisa makan duren sampai mabuk deh. Aku coba lewatin jalur lambat lagi karena pengen lihat toko kue tiaw. Waduh, nggak bisa ya. Ada mobil lagi yang parkir di depan. Di dekat sini ada restoran kue tiaw sama bakmi kesukaan aku teman-teman. Wah sayang banget nggak bisa ke sana. Dan aku juga nggak nyobain makan saat ini karena kondisinya juga lagi PSBB. Jadi lebih baik makan di rumah aja. Tapi sebenarnya mereka menyediakan take away. Jadi kalau teman-teman yang datang lagi masa pembatasan ini bisa pesen dan juga diantar atau bungkus aja. Kapan-kapan aku akan kesini lagi dan coba review makanan-makanan favorit aku yang ada di Jalan Raya Mangga Besar ini teman-teman. Gak kerasa kita udah mau nyampe di ujung dari Jalan Raya Mangga Besar, sekaligus goes malam aku di kawasan Mangga Besar. Bagi teman-teman yang pernah lewat di jalur ini atau nyobain pengalaman selama berada di Mangga Besar, boleh juga loh share di kolom komentar di bawah. Kita berbagi informasi, terutama bagi teman-teman yang penasaran dengan Mangga Besar di Jakarta. Itu aja urban vlog kali ini, goes malam kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.
Jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita, tetap jaga protokol, dan sebisa mungkin di rumah aja manfaatin konten yang sudah ada dan kita kreasikan buat saling berbagi. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat akhir pekan, teman-teman.